Adik-adik yang terkasih, marilah kita menyaksikan visualisasi Paskah yang akan ditampilkan oleh adik-adik kita dari TK SD Kanisius Kota Baru dan Kanisius Gayam. Saya persilakan. Kebangkitan Yesus. Kami dari Kanisius akan menampilkan drama visualisasi kisah kebangkitan Yesus. Yesus mengalami penderitaan, wafat di kayu salib, dan dimakamkan. Pada hari ketiga, Yesus bangkit di antara orang-orang mati. Kebangkitannya secara ajaib menjadi berita yang heboh karena sebelumnya tidak pernah ada orang mati dapat bangkit lagi. Seorang perempuan dan para murid Yesus menjadi heran. Dan mereka mengunjungi makam Yesus. Dan apa yang terjadi? Mari kita bersama-sama saksikan. Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan dengan lantang. Yang jahat kalahkannya, sambutlah dengan girang. Maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Ada apa ini? Tidak. Maria, ada apa kamu berlari-lari? Kamu lihat setan? Aku ini loh, aku. Ada apa? Cerita toh. Ya ada apa Maria? Kita bingung apa yang kamu lihat. Apa kamu lihat hantu? Wah. Bentar toh. Aku tak bernafas dulu. Tenang, tenang. Kasihan Maria bernafas dulu. Kalian mau nanggung kalau Maria lupa bernafas. Aku sudah tidak sabar dengan ceritanya, Yakobus. Jadi ceritanya begini, makam guru terbuka, batunya terguling. Terus aku yang kaget toh. Terus aku masuk ke dalamnya. Ternyata tinggalkan kafan guru saja yang ada di dalam. Nah nih, kamu sudah lihat po. Jangan-jangan kamu ngapusi. Haha. Benar, aku lihat sendiri. Kalau tidak percaya pergi saja ke sana. Ayo. Maka berangkatlah Petrus dan dua orang murid lainnya ke kubur itu. Murid-murid yang lain berlari lebih cepat dibandingkan Petrus, sehingga mereka lebih dahulu sampai di kubur. Lalu mereka cepat-cepat masuk ke dalam kubur dan betapa kagetnya mereka bahwa Yesus tidak ada. Lalu mereka berteriak, Guru kita tidak ada. Petrus. Pet, lihatlah ke dalam. Guru kita tidak ada. Iya benar, guru kita telah bangkit. Ayo cepat pulang dan ceritakan ke orang-orang kampung. Ayo. Sepertinya aku mendengar suara orang menangis. Iya benar, sepertinya ada suara orang menangis. Ayo kita lihat. Ibu, mengapa kamu menangis? Tuhanku diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia sekarang. Tenanglah ibu. Tuhan sudah bangkit. Ibu, mengapa kamu menangis? Siapakah yang kamu cari? Tuhan, jika engkau yang melihat dia, katakan di mana letaknya supaya aku dapat mengambilnya. Maria, Rabuni. jangan kamu memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Katakanlah kepada saudara-saudaraku. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, kemari, aku ingin bercerita. Ada apa Maria kamu panggil-panggil kita? Ya, ada apa Mar? Aku telah melihat Tuhan. Puji Tuhan. Hore, Tuhan kita benar-benar telah bangkit. Iman kita tidak sia-sia.
menunjukkan iman kita tidak sia-sia. Iman akan Yesus dan mempercayainya membawa setiap dari kita menuju keselamatan. Sekarang marilah kita bangkit bersama dengan Yesus Kristus dari hal-hal yang kurang baik. Mari teman-teman kita bangga memiliki Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, korban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Korban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua, korban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, korban kesaksian akan kulakukan, korban kesaksian akan kulakukan. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini tuh Romo senang sekali karena akhirnya setelah sekian lama gereja Kota Baru dipenuhi dengan adik-adik semua. Ya, biasanya misa anak-anak sempat off gitu ya, lalu sekarang ada lagi dan cukup banyak adik-adik yang datang pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Nah, adik-adikku yang terkasih, hari ini tuh kita merayakan apa sih? Ada yang tahu? Merayakan apa hari ini? Paskah. Paskah itu apa sih? Kebangkitan Tuhan Yesus benar yang di belakang tadi menjawab dengan keras dan lantang. Ya, Paskah berarti merayakan kebangkitan Yesus. Berarti ada saat di mana Yesus meninggal atau mati. Tepatnya kapan ya? Waktu Rabu Abu? Bukan? Waktu Kamis Putih? Bukan? Minggu Palma? Jumat Agung, ya betul. Yang di belakang itu menjawab dengan lantang gitu ya. Nah, Yesus mengalami kematian pada saat Jumat Agung. Di mana dia harus memanggul salib. Hingga akhirnya dibawa ke gunung mana? Golgota. Halo adik, sini nemenin Romo sini. Nah ya, saya ditemani oleh adik kecil ini ya, supaya khotbahnya bersemangat. Nah, bahwa Yesus dibawa ke gunung Golgota dan akhirnya mengalami kematian dan juga dimakamkan. Dan saat ini kita merayakan kebangkitannya. Yesus hidup kembali. Nah, sebelum kita merayakan Paskah pada pagi hari ini, adik-adik semua kan kemarin selama 40 hari itu ya,
juga mengalami istilahnya mati raga, pantang atau puasa ya. Tetapi adik-adik disarankan untuk pantang atau puasa? Pantang. Pantangnya apa sih kalau adik-adik ini? Pantang makan daging merah. Kalau sate boleh? Boleh. Rendang boleh? Boleh. Bakso boleh? Boleh. Bagus. Ya, kalau daging merah berarti semua daging harusnya tidak boleh pada saat hari Jumat ya. Biasanya adik-adik dapat uang saku enggak dari mama papa, dari bapak ibu? Nah, sisihkanlah sebagian dari uang saku itu, masukkan dalam kotak APP. Nah, itu adalah masa persiapan adik-adik semua, kita semua, sebelum kita merasakan bahwa Kristus itu atau Yesus itu bangkit. Jadi sebelum kita merasakan kemuliaan Allah, kita diajak untuk menyadari segala kerapuhan dan kedosaan kita, ya. Jadi adik-adik pas hari Jumat kan ada yang tadi pantang makan daging merah, mungkin juga menyisihkan uang jajan. Gak setiap saat minta terus sama bapak ibu jajan gitu ya, dikurangi. Mungkin yang malas-malas belajar ditingkatkan kemarin pada waktu masa prapaskah. Nah, apa yang adik-adik lakukan itu bukan lalu berakhir pada saat hari raya Paskah, tetapi ini harus dihidupi terus-menerus. Tadi kan lagunya, lagu apa tadi yang terakhir tuh? Aku bangga jadi anak Katolik. Anak Katolik yang seperti apa? Yang mengimani Yesus Kristus yang bangkit. Bangkit bisa diartikan tadi, hidup kembali dari kematian. Bangkit juga diartikan kalau adik-adik jatuh, itu kan biasanya bangun lagi ya. Ada yang jatuh malah semakin tiduran di bawah, enggak kan? Biasanya kalau jatuh main lari-larian, naik sepeda, biasanya kalau sudah jatuh lalu berdiri. Walaupun sambil menangis gitu ya, enggak apa-apa. Yang penting bangkit berdiri, lalu main sepeda lagi, main sama teman-teman. Nah, itu arti bangkit yang kedua. Jatuh dari keterpurukan, jatuh dari situasi-situasi yang sulit. Contoh lagi, kan kadang-kadang adik-adik juga di sekolah ada ulangan harian, ulangan mid semester ya. Kadang-kadang mungkin pas sedang tidak belajar, nilainya tidak bagus. Tidak apa-apa, berikutnya diperbaiki lagi. Nah, itulah arti bangkit. Yang lain yang bisa adik-adik hidupkan dalam pengalaman sehari-hari. Jadi tidak hanya, kan sudah Paskah Romo, jadi gak usah lagi dong kita pantang dan puasa. Betul, pantang dan puasanya kita tidak lagi, tetapi kebiasaan-kebiasaan baik bisa kita lanjutkan. Inilah Paskah yang kita hayati saat ini dalam situasi adik-adik yang masih belum sekolah mungkin, TK, SD dan sebagainya. Karena tadi temanya apa sih hari ini? Aku siap menjadi saksi Kristus yang bangkit. Kebangkitan, ya, saksi. Saksi itu berarti kita melihat. Nah, pertanyaannya kita kan tidak melihat, Romo. Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Kan gak melihat Yesus yang bangkit. Kita punya yang disebut iman. Kita memang tidak melihat, adik-adik tidak melihat semuanya. Tetapi Romo yakin adik-adik semua percaya bahwa Yesus yang mengalami wafat telah bangkit. Dan adik-adik semua ditantang, diajak
untuk menjadi saksi, mewartakan. Ya, mewartakannya caranya bagaimana? Tidak perlu ke rumah-rumah tetangga, ngetok pintu, Kristus bangkit, Yesus bangkit. Tidak perlu. Tetapi kita hidupkan dengan semangat kita. Semangat yang adik-adik hidupkan pada kemarin masa-masa tobat. Ya, yang tadi semakin meningkatkan belajar, lalu semakin peduli dengan teman-teman di sekitar. Ada teman-teman yang butuh bantuan ketika di kelas misalnya ingin pinjam gak bawa alat tulis, pinjam pensil, ballpoint dan segala macamnya. Nah, dengan melakukan hal-hal baik, adik-adik semua sudah menjadi saksi Kristus yang bangkit. Maka adik-adikku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan supaya kita selalu diberi kekuatan, rahmat, dan niat untuk selalu menjadi saksi Kristus di dunia dengan cara peduli dengan teman-teman di sekitar kita. Juga peduli dengan kakak atau adik di rumah. Ya, kalau di rumah juga ya bantu-bantu Bapak Ibu. Misalnya nyapu, buang sampah, hal-hal sederhana. Dengan cara-cara itu adik-adik semua menjadi saksi Kristus. Amin. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pembaruan janji bakti.